Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Lang Betong. Oke, kali ini saya bikin video sejarah peninggalan ini tahun Masehi di Cagar Alam, yaitu batu kalde. Dan batu kalde ini ada pemelihara yang di situ ya, Kang Aris kan. Nanti kita bincang-bincang dengan Kang Aris di lokasi ya. Ceritanya seperti gimana, pada dulunya seperti gimana gitu kan. Nanti lebih jelasnya sama Kang Aris. Oke, silakan tonton video ini dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya sekarang berada di lokasi peninggalan cagar budaya Batu Kalde ya, yang ada di Cagar Alam, Pangandaran. Sekarang bersama ini yang suka merawat di sini ya, sama siapa Mang? Mang Heri. Mang Heri. Oh, udah lama di sini Mang Heri ya? Alhamdulillah lama sekali. Sini ya. Sukses Mang Heri ya. Itu, oke. Ini bro ya. Ini tahun berapa Mas? Ini peradaban abad 8 sampai abad 16. Oh, ini abad 8 sampai abad 16. 16. Oke, siap bro ya. Untuk channel Lang Bentong, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Ini sejarah juga nih, sejarah budaya, karena masih banyak yang belum tahu gitu kan. Nah, di sini ada peninggalan sejarah zaman dahulu kala. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, ini lagi persiapan nih. Kebetulan ketemu abang kita nih yang dari Bang Topo ya, Bang Topo. Bang Manopo dari ini apa? Entertain juga nih dari mana Bang? Jakarta. Dari Jakarta nih yang suka ini apa? Jakarta Prapat. Oke bro ya, kita sambil belajar. Lagi persiapan, setting biar bagus katanya. Nah, coba duduk. Ya. Bang Aris, maaf ganggu nih ya, ganggu lagi waktu istirahat gitu kan. Ingin tahu apa? Bang Aris kan lebih paham dengan situs Batu Kalde. Barusan saya dari lokasi lihat-lihat gitu kan. Kebetulan ketemu di sini gitu sama Bang Aris. Itu gimana Bang Aris sekarang lagi di ini ya, lagi di itu apa? Diteliti ya. Seperti gimana Bang Aris itu? Jadi yang pernah dilakukan penelitian itu khususnya situs yang ada di kawasan Taman Wisata Alam Pananjung Pangandaran ataupun di Cagar Alam ini ya. Salah satunya adalah situs Batu Kalde, itu masa klasik, terus juga ada masa kolonial. Kebetulan di kawasan sini peninggalan Jepang. Iya. Nah, mungkin sekarang kita akan mengupas masa klasik ya, yaitu situs ataupun Candi Batu Kalde. Nah, situs adalah lokasi. Nah, ya, namanya situs Batu Kalde berarti lokasi Batu Kalde. Yeah. Jadi di situ Batu Kalde itu istilah kata dari penduduk lokal yang dulunya konon katanya
gitu, menyerupai seperti keledai. Keledai. Nah, namun secara apa namanya ya, mungkin dalam ilmu namanya arkeologi, orang-orang arkeolog bahwasannya itu adalah nandi ataupun nande, yaitu merupakan sapi. Dan dalam mitologi Hindu, sapi itu binatang yang disucikan, yang dijadikan tunggangannya Dewa Siwa. Nah, di sampingnya mungkin tadi udah ke lokasi ya. Di situ ada yoni yang seperti meja, yang tengahnya itu ada lubangnya. Dan yoni itu merupakan sarana peribadatan umat Hindu pada masa itu, masa jayanya itu. Jadi ada lingga, cuman lingganya itu pasangan dari yoni itu belum diketemukan. Nah, yang ada itu nandi, yoni, dan ada yang kecil itu adalah padmasana, yang bentuknya seperti bunga teratai, yang konon itu dalam mitologi Hindu yang dijadikannya tempat hidup para dewa, khususnya dewa Surya, ya matahari, dan dewa rembulan, dewa Indra. Ya, jadi menurut nenek moyang dulu, bahwasannya yang tadi Padmasana itu adalah yoni itu bangunan suci. Nah, jadi intinya dari situs Batu Kale itu dulu itu adalah peninggalan ataupun bangunan peribadatan umat Hindu di masa lampau. Salah satunya tadi ya, itu ada tinggalan-tinggalannya. Nah, itu lokasi pernah diteliti yang pertama dulu itu oleh Arkenas, Arkeologi Nasional ya. Jadi terus kesini-sininya ada BPCB Banten ataupun Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten, dan ada Balar, Balai Arkeologi Jawa Barat ya. Dan LIPI juga suka membantu penelitian dengan menggunakan metode biolistrik. Nah, itu salah satu membantu untuk penelitian. Tetapi dari penelitian itu apa namanya ya, dilakukan ekskavasi. Ekskavasi itu jadi metode secara nyatanya pembuktian, yaitu dengan penggalian. Ya, jadi ekskavasi itu bertujuan untuk mencari data itu bahwasannya dari cerita masyarakat ataupun penduduk lokal, bahwasannya itu Patilasan Kerajaan Pananjung. Nah, dari sumber-sumber tersebut ya kami mencoba untuk membuktikan kebenaran dari lanjut ya. Jadi untuk mencari data ekskavasi itu, nah kami membuktikan kebenaran dari cerita masyarakat lokal. Itu yang menjadi dasar dulu. Jadi kami melakukan wawancara dengan kesepuhan-kesepuhan Pangandaran. Itu tahapan-tahapan penelitian itu, jadi ada tahapannya gitu, nggak langsung tiba-tiba penggalian aja. Jadi cari dulu narasumber tentang sekilas tentang sejarah Kerajaan Pananjung di sini. Nah, setelah itu kami melakukan survei lapangan gitu berdasarkan informasi yang ada, dan setelah data-data terkumpul baru kita melakukan ekskavasi ya. Ekskavasi itu jadi menggali. Jadi walaupun istilah dengan apa namanya, kita tuh metode yang pernah dilakukan oleh LIPI dengan biolistrik, tetapi untuk supaya kita lebih pasti lagi gitu, yaitu dengan ekskavasi ya. Jadi digali, ternyata diketemukan struktur di
Jadi kedalaman 40 cm, 60 cm, 80 cm sampai ke 120 cm ataupun 1,20 meter. Nah, yang 1,20 meter itu adalah pagar luar. Nah, yang dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari bambu, ya walaupun sederhana. Nah, itu adalah bangunan sucinya, bangunan inti. Jadi ada dalam mitologi Hindu itu ada bangunan intinya ataupun situs inti, ada bangunan luar, ada penyangganya, seperti itu. Nah, situs batu kalde yang ada Nandi Yoni itu di dalamnya yang ada batu bulat seperti ban mobil, itu namanya umpak. Nah, umpak itu menurut tim ahli dari Balai Pelestarian Cagar Budaya, dan kebetulan di sini juga pernah didampingi oleh guru besar UI, yaitu Profesor Agus Aris Munandar, guru besar UI, ya, dia seorang arkeolog, ya, gitu. Nah, ternyata setelah dilakukannya penelitian yang sangat panjang gitu dan memakan waktu itu dari zamannya Pak Sugianto, bapak saya almarhum, ya, jadi yang sebelum saya awalnya itu kakek buyut saya yang suka merawat situs-situs yang ada di sini, gitu, di kawasan Taman Wisata Alam Pananjung Pangandaran ini. Ya. Nah, kalau untuk daerah ini di sini dikelolanya itu oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan sekarang ini mungkin ya kami ataupun saya pribadi gitu kebetulan duduk di Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten, ya alhamdulillah putra daerah, istilahnya bahwasanya saya yang mendorong pingin mulai ngarawat ngelestarikan, bahkan kepingin saya dengan pemugaran, ya, karena saya dengar itu sudah ada rencana itu dari sebelumnya, situs Batu Kalde itu mau dipugar, cuman karena kemarin ya kita mengalami dikatakan wabah ataupun pandemi, ya, gitu, yang kita kenal dengan COVID-19 gitu. Jadi si anggarannya itu agak terhambat. Nah, rencananya itu di tahun 2020 gitu mau dilakukan pemugaran pagar luar gitu. Jadi situs intinya belum, karena itu kita harus banyak melibatkan, diantaranya itu udah jelas ini dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena ketika melakukan penelitian itu banyak pohon yang harus ditebang, gitu. Gede ya, jadi tahapan-tahapannya itu lebih mungkin yang istilahnya para inohong gitu bagiannya, ya, gitu. Ini masuknya abad keberapa? Diprediksi berdasarkan hasil temuan yang ada, seperti diketemukannya gerabah lokal, terus ditemukannya keramik terbuat dari porselen. Nah, kebetulan itu diperkirakan sekitar abad 8. Nah, karena apa? Yaitu diketemukannya abad 8 itu salah satunya diketemukannya keramik porselen masa dinasti Sung. Ya, Sung itu abad 8. Ada Sung, ada Qing, ada Tang. Jadi ada masa ke masa ataupun dinasti itu pada waktu itu. Nah, kemungkinan dengan diketemukannya gerabah porselen itu menurut tim ahli. Jadi itu kan udah diteliti tuh. Jadi dari si porselennya itu ada kandungan giot. Dari di porselennya itu gitu. Nah, makanya waktu tes lab gitu ada kandungan giot. Nah, pada waktu itu ataupun masa itu
di masa yang udah mempergunakan giok itu adalah dinasti Sung. Ya, itu. Jadi kemungkinan sekitar abad 8 gitu kemungkinan gitu. Soalnya saya tidak mengalami pada abad betul. ya, abad itu gitu. Nah, seiring dengan waktu, nah, jadi dari Balai Persarian Cagar Budaya Banten, karena mungkin penelitian itu sudah selesai, makanya tahapan terakhir itu ada rencana, bahkan sudah dikoordinasikan gitu kepada dinas-dinas terkait, khususnya di sini pemerintah Kabupaten Pangandaran. Ya alhamdulillah sekarang sudah mekar sendiri ya, jadi kita mengelolanya akan lebih fokus gitu. Dan istilahnya banyak nilai-nilai yang bisa kita jadikan untuk pendidikan, sejarah, kebudayaan. Dan bukan hanya itu saja, itu bisa dijadikan nilai ekonomis. Ya. Ketika kita dikemas ya salah satunya itu dipugar. Nah, termasuk saya sendiri, saya pengen tahu bangunannya seperti apa gitu. Oke. Seperti itu. Ya mungkin untuk pemerintah daerah sendiri harapannya dari Bang Aris seperti gimana nih? Nah harapannya saya untuk kedepannya pemerintah daerah itu lebih menggali tinggalan-tinggalan ataupun nilai-nilai historis yang ada di Kabupaten Pangandaran tercinta ini gitu. Dan mungkin untuk istilah menggali ataupun itu yang pertama dasar hukum. Nah mohon maaf untuk kabupaten-kabupaten yang lain itu ada perda yang mengatur tentang cagar budaya. Nah itu turunannya itu dari Undang-Undang Cagar Budaya. Jadi patokannya itu dari Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010. Nah seperti Kabupaten Ciamis, Kuningan, Cirebon, Sumedang. Nah kabupaten yang lain itu udah memiliki perda. Nah jadi keterkaitan anggaran juga ketika mau dipugar kan dananya harus dari mana kalau belum ada perdanya yang mengatur tentang itu gitu. Jadi harapannya itu semoga kedepannya perda tentang cagar budaya di Kabupaten Pangandaran bisa cepat ada gitu. Jadi untuk mengatur tentang cagar budaya dan pastinya untuk kepentingan masyarakat. Oke, siap. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Aris ya. Ya, sama-sama. Cukup banyak juga. Awalnya saya itu dari juru pelihara. Juru pelihara ya, gitu kan. Gitu. Terus sekarang seiring waktu saya jadi polsus. Jadi polisi khusus cagar budaya gitu. Jadi tapi tetap saya jiwanya tetap jiwa juru pelihara. Jadi juru pelihara itu yang memelihara, yang menjaga, melestarikan seperti itu karena memang penting sekali ya gitu. Jadi bukan hanya saya saja gitu yang ikut peduli gitu. Jadi wah jangan ada istilahnya itu mah karena petugas, karena mau ngebersihan lokasi itu karena memang mohon maaf dapat upah ataupun honor. Enggak gitu. Ini cagar budaya ini milik kita semua gitu. Nah kita harus bisa merubah mindset bahwasannya dari cagar budaya itu memiliki nilai ekonomis. Itu yang perlu kita garis bawahi. Oke, siap. Terima kasih Maris. Oke ya, kita sebagai putra daerah juga harus benar-benar menjaga warisan leluhur kita ya, dan kita wajib melestarikannya. Oke, sampai di sini dulu cerita-cerita menarik tentang cagar budaya yang ada di Kabupaten Pangandaran khususnya. Nanti kita lanjut lagi dengan cerita yang lainnya ya, yang ada ini soalnya masih banyak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.